warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Septiani dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 222327757. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Perkembangan transaksi ekonomi di era digital adalah proses pertukaran barang, jasa, informasi secara elektronik menggunakan perangkat teknologi. Transaksi digital juga dikenal sebagai metode pembayaran cashless, yaitu tanpa menggunakan uang tunai. Contoh perkembangan transaksi ekonomi di era digital, yang pertama itu ada e-commerce. Itu seperti platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online. Yang kedua ada vintage, layanan keuangan digital seperti GoPay dan OVO. Selanjutnya, ada pun contoh ekonomi digital yang berkembang di Indonesia. Yang pertama itu ada di bidang transportasi. Contohnya itu seperti layanan ojek. Dulu jika akan menggunakan ojek, orang harus datang ke pangkalan dan menunggu tukang ojek yang sedang menarik penumpang. Namun sekarang hanya tinggal menunggu di rumah atau kita menggunakan aplikasi Gojek. Yang kedua itu ada bidang kesehatan. Sebelumnya orang harus pergi ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mereka perlu menemui dokter untuk mengonsultasikan keluhan yang diderita. Namun, sekarang pertemuan antara dokter dan pasien bisa dilakukan secara virtual. Jadi dalam bidang kesehatan, contoh ekonomi digital adalah aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc. Perkembangan transaksi ekonomi di era digital memiliki dampak positif. Yang pertama, membuka peluang kerja. Ekonomi digital menciptakan permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital seperti di bidang teknologi informasi, desain grafis, dan pemasaran digital. Yang kedua, memudahkan akses pendidikan. Adanya les online dan berbagai informasi yang dapat memudahkan seseorang untuk membuka bisnis. Yang ketiga itu memudahkan konsultasi kesehatan. Seperti aplikasi layanan kesehatan seperti Halodoc memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter dan membayar obat resep secara daring. Baik, jika ada dampak positif, maka juga ada dampak negatif. Jadi dampak negatif dari transaksi ekonomi digital itu yang pertama, perlindungan konsumen. Konsumen dapat dirugikan jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, atau ketidaktepatan waktu pengiriman. Yang kedua, ada perilaku konsumtif. Belanja online dapat memicu perilaku konsumtif, terutama pada kalangan muda, yang dapat menyebabkan pengeluaran tidak terkontrol. Baik, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.